Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berhentinya siksa kubur sebab bacaan shalawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada para umatnya agar senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat merupakan bacaan yang bisa dipanjatkan umat muslim untuk berdoa dan memuji Rasulullah. Diterangkan dalam buku Fadilah Sholawat oleh Mubarak bin Mahfudz Bamualim bahwa Allah menganjurkan umatnya untuk bersholawat karena memiliki banyak keutamaan bagi yang mengamalkannya. Selain akan diberi ganjaran pahala, keutamaan lain dari membaca shalawat adalah juga dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang membaca shalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bershalawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan." Hadits riwayat An-Nasai. Sahabat beriman, ada sebuah kisah yang menarik untuk Anda tentang keajaiban sholawat. Dikisahkan ada seorang ibu datang untuk curhat pada Imam Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan, ia ingin mengetahui keadaan si anak, ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat. Setelah sembahyang Isya, bacalah surat Al-Hakumut Takasur sekali setiap rakaat. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah lalu berbaringlah, bacalah shalawat Nabi hingga engkau tertidur. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu, ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal, tetapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Ibu tersebut melihat anaknya memakai pakaian cairan timah yang mendidih, lehernya terbelenggu, 2 kakinya terikat rantai api. Seketika ibu itu pun terjaga dan menangis sejadi-jadinya. Bangun tidur dengan langkah penuh duka, ibu itu pun datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri sambil menangis. Ia menceritakan semuanya. Semua hadirin yang kebetulan datang di rumah Imam Hasan Al-Basri turut berduka dan menangis, termasuk Imam Hasan Al-Basri pun ikut meneteskan air mata. Setelah beberapa waktu berlalu, Imam Hasan Al-Basri ganti yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu di taman surga. Dia terlihat duduk di atas ranjang yang indah, kepalanya terdapat mahkota yang bersinar menerangi seluruh arah timur dan barat. Anak perempuan itu berkata, "Wahai, apakah kau mengenaliku?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Tidak, aku tidak kenal kamu." Anak perempuan itu kemudian berkata, "Akulah anak dari ibu yang telah kau ajari ilmu agar bisa melihat anaknya hidup di alam kubur." Kata anak itu yang membuat Imam Hasan Al-Basri kaget. Imam Hasan Al-Basri kaget karena anak perempuan ini sebelumnya berada di jurang neraka. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Sebab apa kau mendapatkan kehormatan ini berada di taman surga?" Anak perempuan itu bercerita, "Seorang laki-laki telah berziarah ke kuburan kami dan ia membaca sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pahalanya dihadiahkan pada kami. Saat itu kami berjumlah 550 orang sedang disiksa dengan bermacam-macam siksa kubur. Lalu kami mendengar suara lantang, 'Wahai para malaikat, hentikanlah siksa-siksa itu karena barokahnya sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.'" Kisah tersebut adalah bahasa dari kitab Durratun Nasihin nomor 164165 yang mengisahkan betapa dahsyatnya faedah sholawat ala Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat luar biasa manfaat sholawat bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa ini sahabat beriman sebagai penyemangat untuk kita agar selalu bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada baiknya kita simak 7 hadis berikut ini. 1. Apabila kamu lupa sesuatu, bersholawatlah kepadaku, niscaya kamu akan mengingatnya. Hadits riwayat As-Sahawi. 2. Barang siapa bersholawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya 10 sholawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Hadits riwayat An-Nasai. 3. Barang siapa bersholawat kepadaku pada sebuah kitab, niscaya pahala sholawat itu mengalir baginya selama namaku tetap ada pada kitab tersebut. Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Abu Hurairah. 4. Apabila salah seorang di antara kamu membaca shalawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah shalawat kepada Nabi dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.
Di hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa akan terhalang hingga diucapkan shalawat kepada Muhammad. Hadits riwayat Tabrani. 5. Perbanyaklah bersyalawat kepadaku pada hari Jumat karena sesungguhnya sholawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak sholawatnya maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Hadits riwayat Al-Baihaqi. 6. Dari Abdullah bin Umar dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jika kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin kemudian bersyalawatlah kepadaku sesungguhnya orang yang bersyalawat kepadaku sekali maka Allah akan bersyalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untuk wasilah maka ia akan meraih syafaat. Hadits riwayat Muslim. 7. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca shalawat kepadaku. Hadits riwayat Tirmidzi.